Yang ragu-ragu, silakan duduk di rumah aja. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan. Tidak ada yang melarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Abah. Kali ini challenge ya. Abah, ini sekalian saya kirim gambar. Maksudnya apa? Gitu. Makanya sih tidak bisa mengartikan. Sebelum Abah lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Ayah ini wae. Ada-ada saja sekarang tuh bangsa kita tuh. Betul-betul kumahannya. Gambarnya bagus. Jadi begini. Memang sih sebetulnya nggak patut ya kata-kata seorang kepala negara begitu tuh, nggak patut sebetulnya. Tapi mungkin sekarang tuh lagi banyak komika mungkin ya, salah satunya sedang berkomika mungkin. Sebetulnya bukan kata-kata yang aneh sih. Saya juga tahu maksudnya ngegeret-geret saya ke politik kan. Ayo pada ngobrolnya. Kalau Indonesia gelap, cari negara yang lain. Jadi ingat apa tuh Kak, omongan yang di Pertuan Agung Malaysia. Bilangnya tuh Indonesia kan lah ya, tengah arti hese ngari ngomong Malaysia nama. Kalau tidak mau menggunakan bahasa Melayu gitu, jangan tinggal di Malaysia. Nah, gitu maksudnya. Jadi nggak tahu, mungkin presiden kita niru omongan raja yang di Pertuan Agung Malaysia mungkin. Gitu. Hanya katanya ini dari yang banyak beredar, itu disambut juga perkataan yang di Pertuan Agung itu oleh masyarakat Sarawak dan apa itu Sabah ya. Mereka menuntut ingin lepas dari Malaysia gitu. Karena alasan ketidakadilan lah gitu. Karena dulu sih memang Malaysia itu nama asalnya waktu pertama dimerdekakan sama Inggris itu nama negaranya Persekutuan Tanah Melayu. Begitu. Asalnya sih itu. Jadi hanya di situ saja, di Jazirah Malaysia. Tapi begitu Inggris nggak tahu menyerahkan, nggak tahu menitipkan itu tuh. Karena sempat beredar dulu tuh bahwa Sabah dan Sarawak itu masih dalam administrasinya Inggris gitu kan. Tapi ya sekarang itu katanya dengan bergabungnya dua tanah itu yang bukan kerajaan, maka digantilah
yang asalnya Persekutuan Tanah Melayu menjadi Malaysia, itu supaya mengakomodasi yang bukan kerajaan ya gitu. Walaupun bahasa di sana sih asal kalau di kita mah provinsi, di sana kerajaan Sarawak, kerajaan Sabah gitu. Itu istilah mereka lah. Kita kadang-kala pusing ngedengerin omongan orang Malaysia itu aneh gitu kan. Katanya serumpun tapi aneh, tapi ya tidak, sebenarnya itu bukan masalah juga sih, karena sama aja bahasa Malaysia itu dengan bahasa misalnya Sunda, Jawa lah, kan berbeda jauh ya. Kadangkala berlawanan ya gitu juga. Bahasa Melayu yang ada di Sumatera dan ada yang di Malaysia itu berbeda. Contoh lah, kata awak. Nah, kalau orang awak bilang, ya orang awak itu orang Padang ya. Awak tuh saya artinya. Tapi orang Malaysia, awak tuh kamu. Dari situ saja sama dengan pengalaman di Cirebon. Abah tuh mau beli oncom, dikasihnya tempe. Nah seperti itulah. Setelah jelaskan ternyata yang disebut oncom di Cirebon itu tempe. Kalau oncom yang di Bandung itu disebutnya dage gitu. Ya sama lah sebetulnya sih. Gitu. Nah ini begitu. Jadi ya adalah, walaupun serumpun tapi ya nggak tahu lah, nggak ngerti sih bahasanya, cara ngomongnya, cara nulisnya juga. Dulu ada EYD itu kan bahasa Malaysia Indonesia sebetulnya, yang itu ejaan yang disempurnakan itu asalnya tuh menyamakan ejaan antara Indonesia dan Malaysia, tapi ujung-ujungnya dalam penulisannya ya berbeda. Ya seperti ini, kata berbeda itu kita kan DA ya, DA kan. Kalau di sana berbeja, D-nya jadi Z gitu. Jadi berbeza di sana. Nah dari situ saja udah sebenarnya tidak disebut ejaan Malindo ya gitu. Makanya di Indonesia sekarang udah ejaannya EYD gitulah, singkatan ejaan yang disempurnakan. Balik lagi ke tema ya. Gimana ya? Sebenarnya nggak disuruh juga udah biasa sih. Tidak disuruh dibilang gitu juga nggak biasa sih. Udah 2 kali ini presiden kita ngomong gitu. Nggak, kelihatannya tuh apa ngomongnya tuh nggak dipikir dulu. Kalau tidak Batak pergi ke Yaman gitu. Sekarang pergi ke cari negara lain, ngusir terus. Wah, mau bagi-bagi pengalaman. Bahwa kalau pergi itu enak gitu kan. Tapi tidak bisa dipungkiri lagi, Mbak merasakan sampai sekarang. Kalau walaupun Abah tidak mukim ya, ya kalau butuh saja lah gitu. Kalau ada kerjaan lah gitu, ada kerjaan, baru Abah ke sana. Setelah itu mempekerjakan orang-orang yang dibutuhkan lah gitu. Gitu.
Sebenarnya nggak usah diusir juga, banyak yang pergi kok. Orang-orang pinter itu udah pada pergi. Karena apa? Keahliannya tidak dibutuhkan di sini. Contoh lah yang siapa di berita tuh, anaknya Dono Warkop ya. Itu dia kan berkarir di Eropa sebagai ahli nuklir. Karena di kita tidak bisa bekerja lah ya, tidak ada lapangan kerjanya ahli nuklir di sini. Karena nuklir kita kan masih cuman buat radioisotop ya, tidak dikembangkan ke energi, ke apa kan tidak, kita baru sampai ke situ lah. Gitu. Sehingga tidak dibutuhkan ilmu yang tinggi-tinggi gitu. Makanya berkarirlah di sana. Di mana itu ya, Swedia atau Norwegia lah gitu, pokoknya negara Eropa lah gitu. Ya nggak masalah sih, bagus, supaya ilmunya tidak mubazir, dan dan ketika negara kita butuh tinggal panggil mereka, seperti Pak Habibie lah ya. Pak Habibie, Pak Harto itu dulu ditawarinya tuh membangun peroketan. Ya kalau dibuat, kalau itu di waktu itu mau gitu kan, mungkin kayak kita udah pinter buat roketnya. Entah untuk senjata, untuk apa gitu kan. Tapi Pak Harto lebih memilih ahli pesawat terbang gitu. Ahli pesawat terbang, datanglah Pak Habibie gitu. Nah itu juga biarlah begitu. Jadi yang pinter-pinter nggak kepake di sini, belum ada lapangan kerjanya, pergi aja lah. Abah juga suka gitu. Abah mudiknya 2 tempat, beberapa negara malah. Karena jasanya dibutuhkan, sedangkan di negara sendiri itu syarat-syaratnya sangat ketat, harus gitu gini harus gitu. Jadi abah mendingan di luar aja lah gitu. Jadi nggak usah diusir juga, udah namanya orang mah cari kesempatan ya. Sehingga iya, kalau kita lihat di Bandung lah, itu kan banyak macet kita kan. Macetnya tuh terutama oleh motor. Karena apa? Pengendara motor itu asal ada lolongkrang, ada celah-celah sedikit masuk. Gak tahu dengan masuknya dia tuh bakal macet gitu kan. Ya gitulah. Lakukan saja. Jadi apa aja di sana, kalau memang di sini tidak kesulitan nggak masalah sih. Banyak kok tenaga-tenaga ahli kita, terutama yang ngambil kuliahnya di sana nggak balik lagi jadi warga negara setempat, tempat dia kuliah, karena di sana udah punya karir dia. Gitu. Nggak masalah sih bagi abah mah gitu kan. Tapi kalau dari sisi politik, nah itu, kalau omongan itu diarahkan ke orang-orang pinter yang punya pandangan politik berlawanan, nah itu yang disayangkan. Kita hidup itu tidak bisa benar kata sendiri sih. Benar itu kata orang. Benar kita tuh kata orang. Jadi kalau menilai diri sendiri mah hebat, semuanya juga merasa hebat.
Tapi justru kita hebat itu kalau dinilai sama orang lain. Baik, buruk, bodoh, pinter, itu kata orang. Karena orang menilai, tahu gitu. Bagaimana pola kita akibatnya pada masyarakat lah gitu. Jadi masyarakat yang menilai itu. Sombong itu namanya, kalau nggak mau dikritik itu, nggak mau dengar pendapat orang tuh sombong itu. Sama dengan ya kalau di sejarah-sejarah ya Firaun ya. Itu karena sombongnya dia merasa berkuasa, ngaku dirinya Tuhan. Karena sombong itu sifat Tuhan. Jadi begitu. Sebetulnya yang ngeritik itu kasihan. Kasihan. Mau bantu gitu. Kalau diterima dengan benar, Tapi kalau diterimanya dengan buruk, curiga, berprasangka, yaitu muncullah kata-kata itu. Indonesia gelap, itu jangan diterima buruk kalau ada orang yang bilang begitu. Karena yang bilang begitu adalah orang-orang yang merasa kehidupannya tertekan lah gitu. Dia berharap ada perbaikan gitu. Harusnya introspeksi. Kalau ada yang bilang gelap tuh ya diterangin gitu. Apa yang dikeluhkan, yang membuat gelap, dianggap gelap, membuat gelapnya apa gitu. Ya dipelajari lah. Coba apa gitu. Bukan diusir. Kalau diusir ya gelap terus dong. Karena kan kita diamnya di tempat terang ya. Bagi mereka mah tempatnya terang, enak kok. Bisa punya uang 1 bunker tuh kemarin juga. Uang itu sampai begitu emas segala macam. Bagi mereka mah terang. Bagi rakyat yang ngeluh setiap saat mau makan sulit. Yang sekarang alhamdulillah nih. Abah lihat tadi mau ke sini, anak-anak sudah mulai sekolah berapa hari? 2 hari ya. Harganya masih belum berubah. Mudah-mudahan gitu terus nih. Ya, mudah-mudahan gitu terus nih. Aktifnya MPG tidak membuat pasar tertekan lagi gitu. Dan kalau tertekan lagi, maka rakyat akan, emak-emak itu akan bilang gelap. Itu. Sekarang mah beda zaman ya. Beda zaman sekarang itu, jabatan tuh jadi idaman. Bukan untuk berbakti sebetulnya, cari kesempatan, berebut, bisa sampai beli apa, kan banyak kasusnya. Jabatan tuh diperjualbelikan. Zaman Sayyidina Umar itu pernah ngeluh Sayyidina Umar itu. Karena dia sulit mencari pejabat yang bisa membantu dia gitu. Mencari orang yang bisa ditempatkan dalam satu posisi untuk membantu dia. Alasannya merasa tidak mampu, dan kalau tidak mampu itu nanti di yaumil akhir ya,
di hadapan pengadilan yang hakim yang maha adil, itu akan dilempar ke neraka yang sekian tahun baru nyampe ke dasarnya gitu. Jadi ngelayangnya lama tahunan gitu. Bisa dibayangkan berapa jauh itu ngelayangnya sampai tahunan. Itu menjadi ketakutan. Sehingga Sayyidina Umar bingung. Kalau tahu begitu saya juga nggak mau, katanya gitu. Itu jauh lah kalau ke situ mah. Jauh itu mah. Di kita mah sebaliknya sekarang tuh. Jabatan itu untuk memperoleh kesempatan jadi orang kaya, bukan jadi orang berjasa kita mah. Saya kalau merasa orang berjasa diomongin apa saja ya tinggal dipikirin aja. Bener nggak omongin itu? Lihat. Menteri, bener nggak ada orang begini ngomong gini tuh? Bagaimana? Dan mudah-mudahan menterinya juga bukan orang yang penjilat ya. Kalau penjilat kayak MPG tidak mempengaruhi pada pasar. Gitu. Harga stabil gitu. Yes man jadinya. Muji. Itu justru yang harus ditakuti, yang harus dicurigai, yang harus dijauhi. Itu orang-orang yang penjilat itu harus dijauhi. Karena ada maunya. Justru orang yang merasa ngomongnya pedas gitu ya. Keras gitu. Itulah teman sejati kita itu. Kan dalam dunia militer ada pepatah bahwa teman yang paling jujur itu adalah musuh. Masa sih seorang jenderal tidak tahu masalah itu? Musuh yang paling berbahaya itu adalah teman. Kan peribahasa kita punya mengenal juga menggunting dalam lipatan. Itu yang harus diwaspadai justru. Bukan pergi ke Yaman, pergi ke negara lain. Nggak usah disuruh juga, banyak yang pergi. Jutaan rakyat kita yang ada di luar negeri itu. Di Korea, di Jepang, di Eropa, di Amerika. Kalau yang nggak punya ilmu ya ke Malaysia. Karena apa? Di kita, orang-orang kita tidak menghargai tenaga. Jadi untuk jadi pembantu itu ya nyari ke negara lain, ke Arab lah, ke Taiwan lah, ke Hong Kong lah, ke Malaysia. Walaupun sekarang dijauhi ya Malaysia, licik katanya. Gitu. Itu. Tapi kalau begitu dengan cara yang benar, jangan ilegal. Kalau ilegal cari penyakit. Gitu. Jelas ya? Jadi setiap kata itu punya sayap. Sayap kiri, sayap kanan. Kita mau melihat dari sisi mana. Kalau dari sisi buruk, kita ya buruk sangka. Dari sisi baik, ya kita baik sangka namanya itu. Tapi Bapak sendiri bingung. Ini sisi mana yang disampaikan oleh presiden kita itu. Ya seperti yang digambar, yang dikirim. Sisi mana gitu. Itu saja ya. Ini politik Abah radanya udah males, udah tua nih. Umur Abah kan 11-12 dengan presiden tuh udah kakek-kakek sebenarnya. Cuman dia mah orang kaya jadi penampilannya masih kelihatan lebih muda dibandingkan Abah ya. Itu saja ya. Mudah-mudahan ya bukan
ngerti ya Pak Abah, percaya udah ngerti kok kamu ngambil sisi mana gitu ya. Begitulah, sebelum rasanya cukup. Sebelum akhiri, jangan lupa seperti biasa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.